Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lapar. Karya Pendeta Dr. Andan Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Usia 7 tahun pada diri saya sebagai anak lelaki adalah masa senang-senangnya berlari dan rakus-rakusnya makan. Itu perbedaannya mencolok antara saya dengan ketiga kakak perempuan yang semuanya pun masih murid SD. Kesempatan untuk berlari sangat banyak. Saya senang berlari sepanjang gang dari ujung ke ujung sambil berimajinasi menjadi masinis lokomotif kereta api, atau koboi di atas kuda, atau pilot pesawat terbang. Setiap kali disuruh ibu ke warung, saya pasti berlari. Tiap hari kebutuhan saya untuk berlari terpenuhi. Lain halnya dengan kebutuhan untuk makan. Saya tidak bisa makan sampai puas sebab jumlah makanan terbatas. Sudah menjadi kebiasaan kami berdoa dalam hati masing-masing. Lalu makanan dibagi di tiap piring. Langsung kami mulai makan tanpa sepatah kata pun, sebab kami diajarkan bahwa makan sambil berbicara adalah kurang sopan. Hampir selalu piring saya yang paling cepat kosong sebab saya makan dengan rakus. Piring kakak-kakak saya masih ada isinya sebab mereka makan lambat. Sesuai dengan peraturan, yang selesai lebih dulu menunggu sampai semua selesai. Saya menunggu dengan menunduk sambil sebentar-sebentar mengintip ke piring kakak-kakak saya. Kalau hari itu saya beruntung, salah seorang kakak akan menyumbangkan setengah sendok makanan ke atas piring saya. Sesudah itu, ya sudah. Pada masa itu orang tua kami sedang menghadapi kesulitan berkepanjangan. Ayah berhenti bekerja karena sakit. Ibu menyambung hidup dengan menerima pekerjaan menjahit konveksi atau apa saja. Lalu kami diberi bantuan diakonia dari GKI Kebonjati Bandung berupa beras, ikan asin, dan kecap. Makin lama makanan di meja makin terbatas. Kadang-kadang nasi dicampur dengan ubi, ganyong, atau gaplek, yaitu singkong yang sudah dikeringkan. Namun sesudah susahnya keadaan, tiap hari di meja ada makanan sebab tiap hari ibu memasak. Ketersediaan makanan di meja berubah ketika ibu mulai berdagang di pasar tradisional dengan pinjaman modal dari diakonia GKI Kebonjati. Tiap hari pukul 4 pagi kami sudah berjalan ke pasar mengangkut barang dagangan, yaitu minyak goreng, garam, gula, kemiri, dan lainnya. Sesudah itu anak-anak cepat pulang untuk bersiap ke sekolah. Ibu baru kembali siang hari. Sore ibu pergi ke pasar Tengkulak untuk membeli pasokan dagangannya. Tiap hari tugas memasak di rumah diserahkan kepada kakak-kakak perempuan saya. Sejak serah terima jabatan juru masak itu, makanan di meja berubah total. Apa artinya? Pembaca yang budiman tentu mahum alias maklum. Apa jadinya kalau yang memasak bukan seorang ibu, melainkan anak-anak perempuan yang masih di SD? Kembali ke senang-senangan berlari dan rakus-rakusan makan. Pernah saya begitu gembira disuruh ibu membeli beberapa butir telur. Langsung saya berlari ke warung. Kami hampir tidak pernah makan telur mengingat harganya yang tak terjangkau.
Sebentar-sebentar saya menengok ke dapur, tetapi ibu malah sibuk menimbang ini dan itu. Ternyata telur itu bukan untuk dimasak, melainkan untuk dibuat kue pesanan orang lain. Pernah pula entah apa sebabnya atau maksudnya, ibu menyiapkan masakan istimewa untuk kami. Ia tampak bangga dan lega menyendok masakan itu di piring kami masing-masing. Kami makan secara kemaruk, akan tetapi baru saja beberapa suap tiba-tiba saja terkejut. Bangun, bangun, sudah siap sekolah. Ternyata makanan tadi cuma mimpi. Lucunya hari itu di sekolah kami bernyanyi lagu Hunger is the best sauce. Artinya lapar adalah bumbu yang paling sedap. Sedap tetapi cuma mimpi. Mimpi makan menimbulkan perasaan sia-sia. Oleh sebab itu, ketika Yesaya menggambarkan kesia-siaan pasukan Asyur mengepung Yerusalem pada tahun 700 sudah Masehi, ia menulis seumpamanya seseorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Persoalan lapar berkaitan dengan keadaan miskin. Akan tetapi sebagai anak 7 tahun yang saya rasakan bukanlah keadaan miskin, melainkan keadaan lapar. Sebagai anak kecil terlalu susah bagi saya mengerti bahwa orang tua sulit bayar sewa rumah atau bayar listrik. Itu abstrak. Yang konkret adalah kenyataan bahwa di meja tidak ada makanan. Indra nyeri di perut dan indra visualisasi di mata langsung tanggap. Derita masa kecil saya bukanlah bahwa saya miskin, melainkan bahwa saya sering lapar. Saya sama sekali tidak keberatan pergi ke sekolah mengenakan pakaian bekas berukuran sangat gombrong, pemberian diakonia gereja. Saya tidak keberatan punya tampang anak orang susah, hingga SDK penabur membebaskan pembayaran uang sekolah. Saya juga tidak keberatan menjadi pengantar koran. Sebaliknya, saya senang. Kini saya menilai bahwa menjadi pengantar koran justru adalah masa yang mencetak mental saya untuk melakukan tugas apapun secara cerdas dan cepat. Tanpa geblengan mental itu, saya tidak menjadi penulis seri selamat seperti sekarang ini. Yang sering menghantui saya bukan bahwa saya miskin, melainkan bahwa saya lapar. Rasa lapar itulah yang mengganggu. Secara fisik, saya menjadi lemas dan lesu. Secara psikis, saya menjadi serba kurang pasti, hilang percaya diri, dan merasa diri tidak punya hari esok. Pada saat jam makan sudah tiba, namun dapur masih sepi dan meja masih kosong. Lapar adalah ibarat raksasa dalam dongeng yang menakutkan. Saya takut. Apa jadinya kalau sampai sebentar malam tidak ada makanan di meja? 1 dari 8 anak di dunia hidup dengan ketidakpastian makan. Lapar terasa menyiksa. Perut bukan hanya jadi pedih, melainkan sedih. Tokoh harapan anak hanyalah satu, yaitu ibu dan sosok pengganti yang mampu berjiwa keibuan, tak soal apa gendernya. Pada saat di meja hanya tersisa 4 sendok nasi, ibu akan membagi nasi itu kepada keempat anaknya, sedangkan ia sendiri rela tidur dengan perut kosong. Itu jiwa keibuan. Nabi Yesaya menggambarkan Allah berjiwa keibuan terhadap manusia. Tulisnya,
Mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakan, aku tak akan melupakan engkau. Yesaya pasal 49 ayat 15. Ketiga verba melupakan dalam ayat itu merupakan terjemahan dari syakah, artinya menelantarkan. Sebagai aktivis komisi wanita, ibu sering membantu rupa-rupa pekerjaan di gereja selama berjam-jam, sehingga biasanya di situ disediakan konsumsi. Saat ibu pulang, kami menunggu di pintu. Kakak saya sering bertanya, "Mama dikasih makan apa?" Ibu menjawab, "Makannya sih enak, tapi mama makanannya enggak enak lantaran ingat anak-anak di rumah." Kecintaan ibu adalah cinta keibuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat mendengarkan firman Tuhan melalui renungan Sate pagi hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan mensyukuri jika kami pada saat ini dapat makan yang secukupnya. Amin.